Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islam dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tadi saya memperhatikan bacaan adik di surat Ar-Ra'd. Ada satu kalimat di dalam surat Ar-Ra'd ini yang saya pikir cukup populer ya. Ayatnya ada di surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita pernah ngerasain rasa takut, khawatir, galau, baper, marah, sedih, bete, dan segala macam dinamika perasaan. Kadang kalau lagi happy jadi lupa segalanya, tapi kalau lagi sedih jadi baper berat sampai putus asa. Kadang ketakutan kita, ketakutan yang berlebihan membuat kita tidak berani melakukan pilihan-pilihan hidup. Kadang kita juga menjadi orang yang parno dan trauma dengan hal-hal yang pernah kita alami di masa lalu. Zulzilu atau guncangan perasaan yang kita rasakan itu ada obatnya. Orang-orang yang beriman, obat untuk semua zulzilu, dinamika, guncangan-guncangan perasaan itu adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dibilang, kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, kalau kita mau mengukur kira-kira kita ini orang beriman atau masih nanggung, caranya sederhana. Coba kita tanyakan ke dalam hati kita masing-masing, bisa nggak zikir itu jadi obat ketika kita lagi galau? Bisa nggak zikir itu jadi obat ketika kita lagi marah? Bisa nggak zikir itu menjadi obat ketika kita lagi takut? Seperti zikir menjadi obat ketika kita dalam keadaan khawatir. Ini adalah ukuran keimanan yang paling jujur yang bisa kita nilai kepada diri kita masing-masing. Tapi tidak untuk orang lain. Kenapa? Karena kita nggak tahu isi hati orang lain. Jadi nggak bisa menjudge isi hati orang lain. Karena orang yang beriman, kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu hati mereka akan tumakninah, akan merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalnya kita mengingat Allah, rasa gundah kita nggak hilang, kita harus mempertanyakan kembali, kita benar-benar beriman gak nih sama Allah? Kalau kita dengan mengingat Allah, rasa takut, khawatir kita gak hilang, kita harus mempertanyakan lagi nih, kira-kira kita benar-benar gak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Contoh sederhananya pernah dipraktekin oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Nabi mengambil jalur yang berlawanan dari kota Madinah. Kalau Madinah itu di sebelah selatannya Mekah, Nabi malah ke arah utara untuk menghindar
orang-orang kafir yang pengen mengejar Nabi. Lalu Nabi pun bersembunyi bersama Abu Bakar di sebuah gua yang kita kenal dengan Gua Thur. Yang umroh haji pasti pernah ziarah ke daerah situ. Di dalam Gua Thur, Nabi berdiam beberapa malam dan suatu hari orang-orang kafir akhirnya sempat curiga, jangan-jangan Muhammad sembunyi di daerah pegunungan, daerah Thur. Mereka mencari ke sana, mencari-cari jejak sampai benar-benar berada tepat di mulut Gua Thur. Dengan senjata lengkap yang kalau ketemu Nabi Muhammad atau Abu Bakar boleh dibunuh, boleh ditangkap. Pokoknya hidup atau mati harus bawa pulang ke Mekah. Ini udah jadi buruan banget nih. Ketemu tembak di tempat boleh, dipancung boleh, digorok boleh, pokoknya udah halal darahnya kalau bahasa sekarang. Dan mereka dengan senjata lengkap, semuanya ada puluhan orang hunter, para pembaca jejak, para pemburu ada di mulut gua yang guanya nggak terlalu besar. Artinya Nabi berubah posisi duduk saja udah kelihatan kaki beliau. Saking kecilnya gua. Rendah, kecil, sehingga seseorang dewasa itu tidak bisa berdiri, harus duduk. Kalau berdiri di pintu gua, maka hanya setengah pinggang orang dewasa saja mulut gua tersebut. Dalam kondisi seperti itu, Abu Bakar zulzilu, merasa khawatir. Abu Bakar merasa resah. Abu Bakar merasa takut. Bukan takut kepada musuh, tapi takut akan keselamatan kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Karena bukan tipe Abu Bakar yang penakut. Sehingga Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gimana ini? Kalau seandainya mereka melihat ke bawah sedikit saja, nggak usah ngintip-ngintip, ngelihat dari atas saja sedikit, pasti udah kelihatan kita ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain, Allahu salisuhuma." Ya Abu Bakar, kenapa kamu mikir kalau kita cuma berdua? Bukankah Allah yang ketiga? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini yang dimaksud dengan bizikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat Allah bukan hanya sebuah ritual yang kita mengatakan subhanallah, 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 subhanallah. Kadang kita mengucapkan kalimat subhanallah, tapi pikiran kita bukan ke Allah. Sama kayak kita lagi sholat, pikiran kita ke kerjaan, pikiran kita di mall, pikiran kita di tempat main, pikiran kita di hutang, pikiran kita di masalah. Ini tidak zikrullah, karena arti zikrullah itu bukan menyebut nama Allah. Zikrullah itu mengingat Allah. Mengingat dengan menyebut atau mengingat tanpa menyebut. Yang jelas dia mengingat Allah. Dan mengingat Allah, zikir kepada Allah tidak harus selalu kalimatnya kalimat zikir ritual. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bukan hanya itu, tapi dia kalimat-kalimat yang membuat kita jadi sadar kita tuh gak sendiri tapi ada Allah. Itu zikrullah. Kalimat-kalimat yang membuat kita jadi aware kalau kita tuh gak sendiri, ada Allah. Kalimatnya apa? Bisa la tahzan innallaha ma'ana. Bisa kalimatnya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bisa kalimatnya la haula wala quwata illa billah. Atau sesederhana kita bilang tenang, ada Allah. Itu bagian dari zikrullah. Nah, ketika kita diingatkan dengan nama ini, bisakah hati kita tiba-tiba menjadi tenang? Yang tadi terguncang, yang tadi khawatir, tiba-tiba menjadi tenang. Disitulah kita bisa mengukur seperti apa keadaan iman kita, Bapak Ibu. Kalau dalam keadaan normal, agak sulit buat kita ngukur kita ini orang beriman atau enggak. Karena dalam kondisi yang normal tidak bisa membedakan mana mukmin, mana munafik. Dalam kondisi yang normal nggak bisa membedakan mukmin dan munafik. Justru orang mukmin dan orang munafik itu Allah pisahkan lewat ujian-ujian. Itulah kenapa Allah berfirman di pembukaan surat Al-Ankabut. Allah mengatakan, apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Padahal Allah sudah menguji orang-orang sebelum mereka supaya Allah melihat siapa mereka di antara mereka yang benar imannya, siapa yang dusta. Justru Allah membedakan mukmin dan yang bukan mukmin walaupun sama-sama ngaku nih. Allah ngebedainnya dengan apa?
dengan ujian. Bagaimana ketahuan? Salah satu ketahuannya adalah siapa di antara mereka yang ketika ujian itu dialami, lalu dia mengingat Allah, diingatkan dengan nama Allah, tiba-tiba hatinya menjadi tenang. Bukan tidak menangis karena air mata itu rahmat dari Allah. Bukan tidak mengaduh karena mengaduh itu natural, manusiawi, tapi dia tidak mengeluh. Mengaduh dan mengeluh sesuatu yang berbeda. Mengaduh spontan, ketika kita sakit, kita akan mengatakan itu mengaduh. Mengeluh lebih daripada mengadu. Dia mengatakan, apa sih maunya Allah? Udah gak ada lagi harapan. Udah selesai hidup saya. Akhirnya cari tower, naik ke atas tower, loncat, nyangkut pula di kabel listrik, gak meninggal. Tanggung gitu kan ya. Ini namanya mengeluh. Dan kalau mengeluh, berarti ketahuan iman kita kepada Allah itu masih lemah. Dan jangan-jangan kita belum diterima sebagai mukmin. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, yuk kita coba tajdid, kita coba perbaharui iman kita sampai ke tingkat ketika kita mengingat nama Allah, hati kita menjadi tenang. Kalau emosi kita lagi terganggu nih, kalau marah kita lagi luar biasa, menyala-nyala api kemarahan kita, terus diingatkan dengan nama Allah, selesai, berarti dia orang yang beriman. Jadi orang yang beriman bukan gak pernah marah-marah, cuman dia katakan, atau temannya bilang, ingat Allah, akhirnya dia astagfirullahaladzim. Ini orang yang beriman. Dulu ketika saya masih kuliah di Mesir, orang Mesir itu kan beda dengan orang Qatar ya. Teluk sama Afrika kan beda. Orang Qatar, Dubai, Kuwait, Saudi mungkin gayanya agak lebih kalem. Kalau Mesir itu Sumateranya Arab. Saya orang Aceh, kuliah di Mesir. Jadi orang Sumatera ketemu Sumatera, Sumatera Indonesia ketemu Sumatera Arab. Dan kehidupan di Mesir itu cowboy banget Bapak Ibu. Beda banget sama di Qatar. Qatar itu kan jongjon ya. Mengalir. Tenang gitu kan ya. Nggak riweh, nggak apa, semuanya tertata rapi. Ada Mesir mah nggak gitu. Mesir itu cowboy banget lah. Kita kalau mau ke kampus naik Damri, itu nggak pernah Damri nungguin kita. Kalau Damri lewat ngelihat kita lagi nunggu di halte, dia malah cepet. Damri iseng. Akhirnya kita kejar Damri. Damri tunggu saya, jangan tinggalkan saya. Gitu ya. Karena masa lalu jadi curhat ke Damri. Ada Damri sana. Dan yang paling beberapa kali kita lihat, orang yang paling gak terbiasa dengan gaya-gaya orang Mesir itu orang Malaysia. Orang Indonesia kan mungkin agak-agak mirip dengan orang Mesir ya. Karakternya itu agak-agak ngoboy. Kalau Malaysia kan kayak Qatar. Kebayang orang Qatar tinggal di Mesir, pasti gak betah. Orang Mesir tinggal di Qatar, insya Allah betah banget. Gak mau pulang. Makanya orang Indonesia tinggal di Qatar gak mau pulang. Orang Qatar gak akan mau balik lagi ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu Mesir banget lah. Di Mesir itu setiap hari saya ngeliat orang bertengkar. Orang Mesir itu kalau udah bertengkar pakai bahasanya tuh humar, ya humar gitu ya. Itu artinya keledai. Kalau di Indonesia mungkin AN bintang-bintang lah. Kalau di Mesir keledai, karena keledai itu simbol hewan yang bodoh kan di Al-Quran juga. Kalau mereka lagi marah-marah, ya marah segala macam, teriak-teriak. Orang Mesir kan kalau ngomong nggak bisa pelan ya, pasti teriak-teriak. Tiba-tiba orang di sebelahnya bilang sallu ala nabi, bersalawat kepada Nabi, dia langsung tenang, sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Mesir nih, nggak baperan, kasar tapi tidak baperan. Ada juga adegan lagi marah-marah tuh, wah segala macam, sallu ala nabi, sallallahu alaihi wasallam, marah juga, tapi salawatan gitu. Setidaknya dia nggak pernah mengabaikan salawat. Disuruh salawat dia salawat, cuman dengan ada tetap marah. Ada juga yang tenang gitu, ya hamar. Terus dia nanya, fi hamar gairak hena? Wahai keledai, emangnya ada keledai di sini selain kamu? Lah, mafi, nggak ada. Oh, berarti saya keledai. Oh, ada, berarti saya keledai juga gitu. Sama aja jawabannya. Jadi artinya Bapak Ibu, bisa nggak amarah kita itu diredam dengan nama Allah? Bisa nggak kekhawatiran kita terhadap rezeki diredam dengan nama Allah Ar-Razzaq? Bisa nggak rasa sakit hati kita diredam dengan nama Allah Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab? Bisa nggak
rasa benci kita kepada orang lain yang membuat kita tidak lagi objektif diredam dengan kalimat al-adil? Bisa enggak kita menjadi orang yang egois tiba-tiba diredam menjadi orang yang sangat empati dengan kalimat ar-rauf, ar-rahim? Ini yang disebut dengan orang yang bizikrillah tatmainnul qulub. Perasaannya itu dibentuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti para sahabat di dalam perang Badar. Dalam perang Badar itu kan banyak banget adegan-adegan yang luar biasa ya. Salah satu adegannya tuh after setelah perang Badar. Ini agak menurut saya lucu nih. Perang Badar itu kan yang ikut perang bersama Nabi sahabat-sahabat senior. Bisa dibilang dalam bahasa Al-Quran awalun, as-sabiqun awalun, orang-orang yang senior, yang pertama-tama masuk Islam. Udah keuji lah keimanan mereka, kesolehan mereka, kesabaran mereka di Mekah 13 tahun. Sekarang perang Badar. Selesai perang Badar, ayat pertama dari surat Al-Anfal itu justru adegan setelah selesai perang Badar. Padahal surat Al-Anfal itu surat Badar. Isinya tuh hampir semuanya tentang perang Badar. Tapi ayat pertamanya bukan kronologis secara alur, secara rapi gitu. Malah acak. Ayat pertama adalah adegan setelah perang Badar. Yas'alunaka 'anil anfal. Apa maksud yas'alunaka 'anil anfal? Mereka berdebat mempertanyakan tentang pembagian harta rampasan perang. Ini lucu nih. Sekelas sahabat senior yang tadinya di Mekah udah berkorban habis-habisan buat Islam, bisa-bisanya rame tentang masalah ghanimah. Unik ya. Itulah manusiawi. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang gak pernah bikin dosa. Bahkan Allah katakan di dalam surat Ali Imran, salah satu di antara ciri orang bertakwa apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila mereka berbuat dosa fahisyah atau berbuat dosa zalim kepada orang lain, dzakarullah, ingat Allah. Ingat Allah ini bisa otomatis, spontan, bisa diingatkan oleh orang lain. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ketika dia ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, langsung minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Itu orang bertakwa. Jadi orang bertakwa bukan maksum, gak pernah berbuat dosa. Sama-sama berbuat dosa seperti orang yang tidak bertakwa. Bedanya, mereka kalau udah ingat Allah, langsung memperbaiki diri. Kalau dinasihatkan dan dia menganggap itu nasihat yang baik, langsung dia terima dan dia mencoba untuk mengambil hikmah memperbaiki diri. Ini orang bertakwa. Jadi hatinya, perasaannya, perilakunya dibentuk dengan zikrullah, diingatkan dengan nama Allah. Para ahlu Badar juga kayak gitu. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka mempertanyakan bagaimana tentang anfal. Kata Allah, qulil anfal lillahi war rasul. Udah gak usah nanya-nanya masalah harta itu, karena harta itu milik Allah dan Rasul. Fattakullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan selesaikanlah perkara-perkara atau perselisihan di antara kalian. Ketika Allah bilang qul anfalu lillahi war rasul, semua sahabat tenang, udah gak ada lagi yang mempertanyakan masalah anfal. Ini artinya orang yang beriman. Sehingga Allah mengkomentari mereka di ayat 4, ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah mukmin yang benar. Jadi mukmin yang benar bukan gak pernah ribut masalah harta. Mukmin yang benar bukan gak pernah marah. Mukmin yang benar bukan gak pernah takut. Abu Bakar itu imannya, kalau dibandingkan dengan seluruh umat Islam, maka iman Abu Bakar itu lebih berat timbangannya daripada iman semua umat Islam sampai akhir zaman. Tapi kenapa Abu Bakar kok merasa khawatir dan takut di dalam gua Thur? Itu manusiawi. Semua kita diberi rasa takut sebagai penjaga buat diri kita. Karena kalau nggak punya rasa takut, manusia akan mencelakai dirinya sendiri. Tapi selain rasa takut, Allah tanamkan juga rasa berani. Dan dua-duanya itu bagian dari iman. Abu Bakar takut. Tapi ketika diingatkan dengan nama Allah, ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma.
kenapa kamu berpikir kita cuma berdua? Bukankah Allah yang ketiga? La tahzan, innallaha ma'ana. Langsung tenang Abu Bakar. Ya sudah ya Rasulullah, kalau ada Allah. Dan ketika hati Abu Bakar menjadi tenang dengan nama Allah, Allah benar-benar gak akan ngecewain hambanya. La yudayyi'an Allah gak mungkin ngecewain hamba-hamba yang menjadi tenang ketika mengingat Allah, gak mungkin. Tiba-tiba Allah palingkan wajah orang-orang kafir itu dari melihat ke bawah. Ada riwayat yang mengatakan laba-laba bikin sarang, tapi sebagian besar ulama mengatakan ini riwayat yang lemah. Bukan seperti itu kronologis ceritanya. Tidak ada laba-laba yang bikin sarang menurut sebagian besar ulama sejarah. Tidak ada merpati yang kemudian bikin sangkarnya di situ, tidak. Yang terjadi apa? Allah sengaja memalingkan wajah mereka, ngelihat ke semua arah kecuali ke bawah. Ngelihat ke atas, ngelihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, gak ada. Padahal kalau ngelihat ke bawah dilirik aja, dan itu ada puluhan prajurit loh. Masa gak ada satupun yang ngelihat ke bawah? Kan ini luar biasa ya, disetting oleh Allah kan. Summum bukmun umyun. Allah tutup mata mereka dengan cara apa? Nggak ngelihat ke bawah. Harusnya kan dari sekian puluh orang minimal satu kayak gitu yang ngelihat ke bawah, ketahuan tuh kelihatan kakinya kan bisa ya. Tapi puluhan orang nggak ada satupun yang ngelihat ke bawah. Semuanya sibuk ngelihat ke arah-arah yang lain. Kenapa? Allah palingkan pandangan mereka. Lalu Allah munculkan rasa di dalam hati mereka, sebuah kecurigaan yang lain. Tiba-tiba mereka kepikiran, gak mungkin Muhammad kesini. Ya udah kita cari tempat lain. Akhirnya mereka beralih ke tempat yang lain. Allah palingkan. Ini cara Allah menjaga hambanya ketika kita percaya sama Allah. Makanya bisa dibilang kalau kita mau menitipkan hidup kita, maka titipkanlah hidup kita kepada Allah. Karena hanya Allah sebaik-baik yang bisa dititipkan segala sesuatu. Titipkan pasangan kita, titipkan anak kita, titipkan pekerjaan kita, titipkan asuransi kehidupan kita, titip aja sama Allah. Tenang, Allah gak akan ngecewain kita. Dan buat saya, ini modal hidup banget nih. Saya sampai sekarang bukan gak setuju dengan asuransi, tapi saya gak pakai asuransi. Saya beli mobil, kata orang di dealernya, Pak gak pakai asuransi, enggak, minimal kalau gak all risk TLO deh. Total loss only gitu. Jadi kalau misalnya nanti hilang, Bapak masih bisa ngeklaim. Kan rugi Pak, ratusan juta tapi hilang gak dapat apa-apa. Saya gak mau menceramahi dia dalam kondisi yang gak pas. Saya hanya dalam hati Allah yang menjamin. Terus kalau ada yang nanya ke saya, Ustaz apa hukum asuransi? Kalau syariat, boleh. Kalau yang tidak syariat, tanya ke Ustaz Abu Somad. Udah dijawab kan? Abdul Somad, Maroko, asuransi konvensional kan ada tuh banyak deh. Nah kalau saya mah dai, tidak suka menjawab dalam bentuk fatwa. Tapi saya pribadi, jangankan yang syariah, yang konvensional, yang syariah pun saya nggak pakai. Kenapa? Biar doa safarnya lebih panjang. Kan kalau nggak pakai asuransi doa safarnya panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Panjang kenapa? Terus kalau ada apa-apa gimana? Kalau ada asuransi, tenang weh ada asuransi. Ini artinya apa? Wajib. Kalau kita titipkan sesuatu ke Allah, itu keren banget hasilnya. Saya pernah di jalan, saya pernah cerita mungkin di YouTube ada yang nonton. Saya di jalan ditabrak dari belakang. Di Indonesia kan modelnya kalau ada masalah kayak gitu di jalan, yang marah duluan bener. Jadi nyuri start gitu. Dia tabrak dari belakang, terus dia langsung berhenti, marah-marah duluan. Padahal dia yang nabrak saya dari belakang, dan saya bukan lagi ngerem mendadak. Dia aja yang mungkin ngelamun, atau mungkin dia baru diputusin atau apa nggak tahu ya. Akhirnya nabrak saya dari belakang, galau gitu, nguleng, nabrak. Terus marah-marah. Saya bilang tenang dulu, selesaikan dengan baik-baik. Udah gimana nih? Akhirnya karena waktu itu saya perhatikan dia aparat, ya udahlah daripada rame, dia minta ganti rugi 1,5 juta. Saya alhamdulillahnya bawa duit cash, kasih 1,5 juta. Setelah dia pergi saya doa aja, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau kita punya masalah, lapor ke Allah. Kalau kita punya masalah, curhat kepada Allah. Karena Allah itu Sami', sangat maha mendengar. Apa arti maha mendengar? Gak pernah bosan dengerin curhat hamba-hambanya. Kalau kita kan dicurhatin teman kita kadang-kadang jadi agak-agak berat ya. Jangan diangkat teleponnya, pasti mau curhat, pura-pura sibuk aja gitu. Bisa kayak gitu. Terus kalau dia japri sampai panjang di scroll aja gak selesai-selesai gitu kan ya, gak usah dibuka, pura-pura
ketimpa sama yang lain, padahal online berkali-kali lasing. Kalau terpaksa ngangkat telepon, akhirnya kita loudspeaker taruh di meja, kita ngapa-ngapain di rumah gitu ya, dia ngomong aja sendiri. Kalau dia udah lama ngomong gak direspon, dia nanya kamu dengar gak sih, langsung lari, dengar, terus balik lagi ngerjain. Itu kan manusia banget kan? Kenapa? Karena manusia itu gak samia, gak betah mendengar. Allah sami'un qaribun, udah betah mendengar, mendekat lagi kepada kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Artinya kalau kita angkat tangan, Allah langsung, ada apa wahai hambaku? Mendekat Allah kepada kita. Udah gitu Allah dengar. Begitu selesai kita curhat, Allah bilang, ujibu da'watad da'. Aku pasti akan mengijabah permintaan dia, pasti. Makanya buat saya gampang. Dia minta berapa? 1,5 juta. Saya minta lagi sama Allah lebih banyak. Allah, beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Selang seminggu kemudian, saya punya beberapa proyek. Akhirnya Allah ganti 10 kali lipat, 15 juta cash. Diganti 15 juta sama Allah. Cuman kadang manusia tuh kan suka curang ya, berpikir, kalau kemarin gak ada masalah udah 16,5 juta nih. Ini manusiawi banget ya, kayak gini-gini. Padahal kalau gak ada 1,5 juta, gak ada 15 juta. Itu logika yang benarnya. Kalau gak ada modal invest DP 1,5 juta kemarin, kita gak bakalan dapat 15 juta. Untung karena kita nge-DP-in 1,5 juta, diganti oleh Allah 15 juta, berarti untungnya 13,5 juta. Lumayan kan? Tapi kita kadang mikir, rugi ya kemarin 1,5 juta, kalau enggak saya udah bisa beli motor 16,5 juta pas gitu. Ini logika orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak sekali saya ngalamin dalam hidup. Pasti teman-teman Bapak Ibu pernah ngerasain yang lebih dari itu. Kayak saya cerita baru aja beberapa minggu yang lalu tuh di Jogja. Saya naik becak sama Tein sama istri keliling Jogja, mampir di beberapa tempat oleh-oleh. Bayarannya becak sepeda 20.000. Udah gitu dia curhat, anaknya banyak, sekolah apa segala macam, bikin gak tega gitu ya. Begitu selesai di hotel, saya kasih 100.000. Saya cerita karena cuma 100.000. Kalau 1 juta saya nggak mau cerita, ntar ya. Kalau 100.000 kan kecil, jadi Bapak Ibu juga nggak perlu merasa respect apa segala macam, biasa aja lah 100.000. Saya kasih 100.000. Malamnya itu sore ya, dia begitu dikasih 100.000 tuh doa, semoga diberkahi rezekinya, semoga keluarganya makin bahagia. Masya Allah. Selang beberapa jam kemudian ada bapak-bapak ngejapri istri saya, teh ini istrinya Ustaz Hanan, ya saya mau ketemu Ustaz Hanan, boleh ada waktu? Saya bilang ke istri saya, maaf nggak bisa. Akhirnya maaf pak nggak bisa, nggak ada waktu, Ustaznya tight schedule gitu, banyak schedule-nya. Tapi sebentar aja, maaf nggak bisa. Karena dia minta terus, kita nggak enak, ya udah besok ya jam 8, sebentar aja nggak apa-apa 5 menit aja. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma gitu doang. Udah kita janjian. Subuh dia WA lagi, teh maaf nggak bisa, soalnya saya jam 8 itu jadwal terbang dari Jogja ke Jakarta pesawat. Maaf ya nggak bisa ketemu hari ini. Ya pak nggak apa-apa, kita senang kan nggak jadi ketemu. Selang sejam kemudian dia bilang lagi, mak ternyata pesawat saya delay sampai jam 11, jadi bisa ketemu. Jadi gimana nih pak? Ya ketemu sebentar ya Ustadz, kita udah nolak dia minta terus, akhirnya ketemu jam 9. Datang Ustadz, saya dapat banyak pelajaran dari ceramah Ustadz di YouTube. Saya senang dengan dakwah Ustadz segala macam. Ini bentuk apresiasi saya, hadiah saya buat Ustadz. Sedikit Ustadz, 200 juta.